Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberi limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan olehnya. Di sini kami dari tim KKN IK DR122 IAIN Kudus akan membincangkan tentang pernikahan di masa pandemi COVID-19. Di sini kami akan berbincang-bincang bersama Bapak Nur Rahim SAG, penghulu muda dari KUA Gebok Kudus. Untuk menyimak tentang hal-hal pernikahan di masa pandemi seperti ini, saksikan video berikut ini. Ya, untuk mengetahui lebih dalam tentang hal-hal pernikahan di masa pandemi seperti ini, kita akan berbincang bersama Bapak Muhammad Nur Rahim SAG, penghulu muda dari KUA Gebok. Saya akan membacakan kurikulum vitae-nya. Nama Bapak Muhammad Nur Rahim SAG, tempat tanggal lahir Kudus 11 April 1973, alamat Ledok RT 3 RW 5 Demaan Kota Kudus. Jenjang pendidikan SD Negeri Demaan 4 tahun 1986, MTS Muallimin NU Kudus 1989, MA Muallimin NU Kudus 1992, Stain Kudus Fakultas Usuluddin 1999. Pengalaman pekerjaan PNS Kan Kemenang Kabupaten Kudus, penghulu muda KUA Kecamatan Gebok Kudus. Kepada Bapak Muhammad Nur Rahim, kami persilakan. Jadi sini kami dari tim KKN IK DR122 sedang bersama Bapak Muhammad Nur Rahim SAG, penghulu muda di KUA Gebok Kudus. Membicarakan tentang pernikahan di tengah pandemi seperti ini. Di sini kami ingin mengupas secara lebih dalam, Pak, tentang bagaimana pernikahan di tengah pandemi seperti ini di masyarakat. Karena kan dari pemerintah sudah ada protokol-protokol kesehatan yang sudah diterapkan, terus dan itu harus diaplikasikan oleh masyarakat. Nah, yang ingin kami ketahui di sini dari Bapak ini, bagaimana masyarakat itu menerapkannya? Apakah masyarakat sudah menerapkan secara baik atau belum? Seperti itu, Pak. Boleh dijelaskan? Terima kasih atas pertanyaannya. Perlu kami sampaikan bahwa KUA adalah di bawah Kementerian Agama. Jadi apapun yang
menjadi pedomannya berdasarkan peraturan Menteri Agama ataupun dirjen di bawahnya. Dalam hal ini Dirjen Bimas Islam. Jadi yang mengurusi KUA adalah Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama. Nah, semua peraturan kita ikuti sesuai dengan petunjuk yang digariskan. Dalam hal ini pada masa pandemi COVID-19 tidak lupa, tidak terlepas juga kena imbasnya adalah proses pelaksanaan pelayanan pernikahan di KUA, baik itu yang dilaksanakan di KUA sendiri maupun yang dilaksanakan di luar KUA. Jadi pelaksanaan nikah ada dua tempat, bisa dilaksanakan di KUA, di dalam kantor pelaksana agama, atau pelaksanaannya diminta di tempat selain kantor KUA. Otomatis semua pelaksanaan ini harus diatur sehingga nanti pelaksanaannya bisa tertib, aman, lancar, dan tentunya membawa manfaat untuk semua pihak, baik itu petugasnya juga masyarakat pada umumnya. Nah, terkait dengan peraturan pernikahan yang sekarang sudah ada peraturan baru, jadi dari mulai April sampai sekarang itu sudah keluar banyak peraturan yang menyesuaikan dengan kondisi saat pandemi, karena pandemi kan berbagai macam kemarin untuk masanya. Nah, yang terakhir ini ada peraturan baru dari Dirjen Bimas Islam yang mengatur tentang bagaimana pelaksanaan nikah di masa new normal, ya, era baru setelah masa pandemi yang kemarin yang lama sekali itu. Nah, pada prinsipnya KUA diberi kewenangan untuk mengatur bagaimana pelaksanaan pernikahan baik itu di KUA sendiri maupun di rumah-rumah. Nah, untuk masyarakat sendiri karena banyak yang menghendaki ke rumah, ini agak sulit petugas untuk mengendalikan, karena seringnya kita adalah ketika sebelumnya sudah disampaikan, setelah pelaksanaan ini untuk mengaturnya lebih lanjut ini terserah dari warga yang bersangkutan. Begitu kita datang, otomatis ya tinggal pelaksanaannya. Jadi kita sudah menyampaikan sebelumnya bagaimana ketentuannya, tetapi pelaksanaan ini dari masyarakat bermacam-macam. Ada yang betul-betul mengikuti himbauan, ada yang setengah-setengah. Biasalah warga ini ada yang seperti itu. Iya. Tapi yang jelas dari pihak petugas selalu dalam pelaksanaannya sesuai dengan protokol kesehatan dalam masa pandemi ini. Dikomplit, baik itu dari maskernya, sarung tangannya, kemudian tata cara tempat duduknya kita sampaikan. Ataupun warga yang banyak itu ya otomatis ya tidak semuanya bisa tertib. Namun di dalam arena akad nikah harus mengikuti ketentuan. Kalau tidak, kita tidak lanjutkan acaranya. Seperti itu. Kalau di masyarakat seperti itu, kalau misalkan ada suatu permasalahan ya Pak ya, misal masyarakat tidak mematuhi peraturan tersebut, apakah ada sanksi tersendiri? Di dalam surat edaran Dirjen ini diberikan panduan bahwa ketentuan dalam pelaksanaan pernikahan itu yang menghadiri dalam ruangan itu 10 orang. 10 orang itu di KUA ya Pak ya? Di KUA dan juga di rumah, di dalam ruangan tertutup ya. Kalau di gedung atau di masjid maksimal 30 peserta, 30 orang. Yang 10 orang itu perinciannya adalah petugas 1, kemudian wali 1, pengantinnya 2, saksinya 2, sudah 6. Yang 4 perwakilan dari masing-masing keluarga 2. Jadi 10 orang sudah cukuplah dalam acara akad nikah. Nah, yang lainnya yang hadir dipersilakan bisa menempati di luar ruangan. Jadi tetap di dalam forum seperti ini kita diberi ketentuan 10 orang peserta acara akad nikahnya. Nah, kalau di sini kita bisa pastikan bisa, karena apa? Sini tempat kita berkegiatan, bekerja, otomatis mereka mengikuti. Nah, yang agak repot adalah ketika di rumah-rumah. Ini ada yang rumahnya kecil, ada yang besar, ini beda-beda.
Nah kalau dipaksakan 10 kadang yang kecil jelas terlalu tidak sesuai dengan social distancing itu ya, berjarak tidak sesuai ya, kita ya bijaksanai ya, sebagian ada yang di luar, yang utama seperti pengantin, kemudian petugas, wali, saksi aja bisa di dalam. Nanti sepandai-pandainya kita mengatur suasana situasi yang ada. Dari bingkai peraturan yang sudah seperti itu ya Pak ya, kira-kira dari masyarakat sendiri apakah pernah ada yang melarangnya atau enggak, mereka terus mengikuti aturan-aturan itu? Apalagi di masa-masa seperti ini kan kita tahu sendiri, pernikahan kan banyak sekali, maksudnya musim pernikahan bisa dibilang seperti itu ya Pak ya. Nah, kayak seperti itu Pak. Dari pantauan di lapangan itu sebagian besar pelaksanaan akad nikahnya itu sesuai. Tidak ada yang berani tidak mengikuti ya, kalau tidak mengikuti kita tidak melanjutkan acaranya. Jadi jelas mereka otomatis mengikuti ketentuan yang disampaikan. Yang tidak ini setelah kita acara akad nikah, ini tidak urusan kawal lagi. Ini urusannya adalah aparat gugus tugas desa masing-masing. Jadi sebetulnya dalam pernikahan sekarang di masa new normal ini ada dua pihak, pihak KUA, pihak desa tempat kegiatan pernikahan. Kalau di KUA jelas memberikan aturan gini harus dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan, kita tidak melaksanakan pernikahannya. Nah, setelah acara akad nikah, ini yang kami tidak mengurusi persoalan itu. Ini pihak itu gugus tugas dari desa masing-masing. Nah, untuk mengantisipasi itu ada perizinan dari desa masing-masing untuk menyampaikan acara hajatannya itu. Nah, terserah desanya, jika memang desanya zona aman, yang mungkin berbeda dengan desa yang zona merah dan seterusnya. Ini kewenangan ada di petugas gugus tugas COVID-19 desa yang bersangkutan. Ya, itu itu tentang suatu protokol kesehatannya ya Pak, seperti itu. Mungkin kita beralih ke yang ini Pak, inti dari pernikahan itu sendiri. Dari pernikahan sendiri itu kan kita kan ada pelaksanaan akad. Nah, akad itu kan harus menurut sesuai ketentuan Islam, ada rukun syarat. Dari akadnya sendiri kan ada protokolnya sendiri ya Pak ya, harus pakai masker. Terus ada isu-isu itu akadnya itu pakai ini Pak, pakai pakai tali. Apakah benar seperti itu Pak? Ada nggak? Untuk persoalan prosesi akad nikah ya, tapi ketika sudah dipastikan bahwa seseorang ini akan melangsungkan pernikahan, ini nanti yang harus ada adalah satu wali nikah, kemudian mempelai kedua, saksi dua, kemudian petugas dari pencatatan pernikahan KUA. Nah, prosesinya dalam akad nikah bisa ada dua kemungkinan, dilaksanakan oleh oleh wali yang bersangkutan, wali nikahnya mempelai, atau bisa diwakilkan. Nah, itu ada dua kemungkinan. Nah, pada saat akad nikah ini karena ada aturan bahwa tidak sebisa mungkin tidak terjadi kontak dengan petugas. Nah, kita lihat-lihat jika memang kondisi di wilayah itu dinyatakan aman-aman saja, kita tetap bisa melaksanakan dengan kontak dengan catatan menggunakan sarung tangan. Jadi wajib dari mereka yang terlibat pada saat akad nikah yang berjabat tangan menggunakan sarung tangan, tidak hanya masker. Nah, kalau di daerah itu dinyatakan tidak zona aman, kita mensiasatinya dengan membuat cara yang sekiranya prosesi akad nikah itu bisa dilaksanakan dan bisa dimengerti oleh calon pengantin yang akan melakukan ijab kabul. Ya, ada yang pakai tali atau pakai tongkat atau pakai gerakan apa. Nah, ini tergantung itu kebijakan dari petugas pelaksana setempat. Kita bicara tentang pernikahan dari dulu sama sekarang, itu kan jumlah
jumlahnya mungkin yang berpengaruh di musim pandemi ini ya Pak ya. Pertanyaannya bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 ini terhadap jumlah pendaftar pernikahan? Perlu kami jelaskan bahwa di KUA Kecamatan Gebog ini termasuk KUA dengan tipe B. Tipe B itu ya, rata-rata pernikahannya 50 pernikahan tiap bulan. Rata-rata. Di setahun sekian, itu rata-rata per bulannya sekian. Itu KUA ini termasuk tipe B. Nah, pada masa pandemi ini setelah sekian mulai dari Januari, kemudian tiba-tiba ada pandemi Maret, pandemi mulai Maret, April, Mei, Juni sampai Juli. Nah ini sampai sekarang ini ternyata jumlahnya secara signifikan turun. Nah, karena saya melihat sampai pada Januari sampai pada Agustus pada tahun yang lalu di Januari sampai Agustus 2019 jumlahnya itu cukup lumayan besar, sudah sampai sekitar 700-an pernikahan. 768 itu Januari sampai Agustus. Dan hanya untuk bulan musim nikah, yakni bulan Dzulhijjah, bulan besar ya, satu bulan saja itu 300 lebih pernikahan. Itu 2019. Nah yang sekarang ini saat pandemi itu jauh menurun karena satu bulan besar ini terbagi 2 bulan, Juli dan Agustus itu hanya 175 sekian pernikahan, jadi separuh lebih turunnya. Ya. Kalau dilihat dari jumlah totalnya dari Januari sampai Agustus, kalau yang 2019 sampai 760 sekian, kalau yang sekarang baru sekitar 436, jadi 300 lebih turunnya. Itu dari segi jumlah peristiwa pernikahan. Bukan mereka tidak berminat menikah, tapi karena aturan-aturan yang ada sehingga merasa mereka kurang puas nanti untuk pernikahannya karena menikah sekali katanya. Nah, kecuali ada yang minat 2 kali 3 kali tidak tahu ya. Yang minat menikah sekali itu karena tidak puas dengan situasi kalau nanti cuma nikahan doang, tidak ada foto-foto, tidak ada hiburannya. Ini mereka terpaksa menunda pelaksanaan di tahun berikutnya nanti. Ya, tapi mungkin ya, mereka berat di acara resepsinya itu ya Pak ya, karena kan harus pakai aturan dan segalanya seperti ini seperti betul, itu. Ya. Dia tidak boleh mengadakan rame-rame, padahal nikah hanya sekali saja. Jadi merasa tidak puas, jadi ya udah ditunda saja. Jadi gara-gara pandemi ini masyarakat menunda pernikahannya. Tapi tetap banyak juga sih yang ingin melaksanakan karena mungkin sudah terlanjur menentukan hari dan seterusnya. Dari segi jumlah sekian, jadi sangat signifikan sekali turunnya pendaftaran pernikahan. Kalau ini di persentase kira-kira berapa persen ya Pak ya? Kalau dari Januari sampai Agustus tadi yang 2019 sekitar 700-an, yang sekarang ini nanti sekitar 400-an, itu hampir 50%-an kan? 700 dan ini 400-an, jadi sekitar 60% atau 55%-nya. Nah, itu yang perbedaannya lumayan juga. Ya. Jadi menurut Bapak Nurrahim di sini kira-kira penyebab mereka tidak melaksanakan akad nikah di masa pandemi seperti ini itu apakah mungkin di pendaftarannya juga yang mungkin berbeda dari pendaftaran sebelumnya seperti itu Pak? Untuk alasan kenapa turun ini saya perkirakan satu, rata-rata menginginkan pernikahan itu tidak cuma akan nikah saja, jadi mereka ingin juga mengundang teman-temannya, mengadakan hiburan. Nah ini sementara tidak boleh ada keramaian, kerumun banyak, PSBB itu ya, pembatasan skala besar itu tidak boleh berkerumun banyak-banyak. Jadi mereka merasa hanya menikah sekali kok tidak meriah, tidak ada kenangannya indah, jadi mereka terus membatalkan, udah tahun depan aja itu satu. Dari segi prosesi pendaftaran malah semestinya lebih dimudahkan karena boleh mendaftar dari rumah, dari mana saja lewat online. Jadi yang dulu harus datang ke kantor,
sekarang bisa mendaftar lewat online dulu. Nah, setelah nanti mendaftar, terus berkas diserahkan, nah, proses selanjutnya bisa dilakukan. Itu perbedaannya di dalam hal bisa mendaftar online lebih dulu. Jadi bisa proses awalnya itu bisa dimulai oleh jatuh sendiri tanpa harus. Mungkin saya kira sudah cukup Pak mengenai pertanyaan-pertanyaannya tentang pernikahan di masa pandemi seperti ini. Tadi sudah dijelaskan secara lengkap sekali, sudah jelas sekali bagaimana masyarakat menerapkannya seperti apa. Nah, untuk yang terakhir kali, bagaimana himbauan Bapak tentang pernikahan di masa pandemi seperti ini bagi masyarakat, seperti itu Pak? Dari kami selaku petugas pernikahan di Kaula Kecamatan Gebog berharap kiranya warga masyarakat yang mempunyai rencana melangsungkan pernikahan pada saat-saat seperti masa pandemi COVID-19 ini bisa menjalankan acara pernikahannya sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Lebih-lebih pada saat terjadinya akad nikah harus sesuai betul dengan ketentuan yang ditetapkan oleh petugas KUA, sehingga nanti prosesi pernikahannya betul-betul dilaksanakan dengan benar, baik, aman, baik itu bagi petugasnya maupun bagi masyarakat. Setelah mereka selesai melakukan kegiatan pernikahan, tidak ada yang sakit. Jadi harapan kami semua pihak bisa memaklumi dan bisa mengikuti himbauan dari petugas pelaksana pernikahan sesuai dengan semestinya, sehingga betul-betul petugas ini bisa menjalankan dengan sesuai peraturan yang ditentukan. Selamat semuanya, sehat semuanya, dan jadi pernikahan yang barokah dan terbentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah di semua wilayah Kecamatan Gebog ini khususnya dan masyarakat pada umumnya. Demikian dari kami. Ya, terima kasih. Demikian wawancara kepada Bapak Nur Rahim, penghulu muda KUA Gebog. Terima kasih Bapak atas waktu yang telah diberikan. Semoga tayangan ini dari kami tim KKN IK 122 IAIN Kudus bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang telah kita perbincangkan bersama Bapak Nur Rahim, penghulu muda dari KUA Gebog Kudus tadi bermanfaat bagi kita semua. Dan tentunya yang harus kita ingat adalah selalu menjaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada. Sekian dari kami, tim KKN IKDR 122 IAIN Kudus, mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada KUA Gebog yang telah memberikan waktunya pada kami untuk bincang-bincang bersama tentang pandemi COVID-19 dalam bingkai pernikahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.